Selamat datang di channel kami, Sejarah dan Peradaban. Tema kali ini tentang para penemu yang menyesali penemuannya. Kok bisa? Yuk kita simak. Bagaimana perasaan kalian jika kalian berhasil menemukan sesuatu? Apalagi kalau penemuan itu digunakan oleh banyak orang. Pasti senang dan bangga, bukan? Tapi tahukah kalian, kalau tidak semua orang merasakan perasaan senang seperti itu? Tentu, awalnya mereka merasa senang karena berhasil mencapai apa yang belum pernah dicapai oleh orang lain, dan mendapatkan pengakuan dari banyak pihak. Tapi percaya atau tidak, pada akhirnya banyak dari mereka yang menyesali karyanya sendiri. Berikut ini 5 ilmuwan yang menyesali penemuannya sendiri. Yang pertama, J. Robert Oppenheimer. Ketika Perang Dunia II berkecamuk, J. Robert Oppenheimer sedang bekerja sebagai Direktur Utama Laboratorium Los Alamos di Amerika Serikat. Tidak hanya itu, Oppenheimer juga menyetujui proyek pembuatan bom atom yang akhirnya digunakan untuk menewaskan ribuan orang di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945. Oppenheimer sendiri tidak pernah menyesal telah menciptakan bom, karena tujuan mereka saat itu adalah untuk menghentikan perang dan membuat dunia jadi tempat yang lebih baik untuk hidup. Tapi, hal yang membuat Oppenheimer kecewa adalah cara pasukan sekutu menggunakannya. Oppenheimer tidak pernah menyangka senjata yang awalnya bertujuan untuk menciptakan kedamaian, justru menghabisi jutaan nyawa tak berdosa. Yang kedua, Mikhail Kalashnikov. Tahukah kalian bahwa salah satu karya Mikhail Kalashnikov adalah senapan AK-47? Senapan AK-47 dibuat pada akhir Perang Dunia II, senapan otomatis ini pun masih jadi favorit banyak orang saat ini. Selain murah dan mudah diproduksi, AK-47 juga kokoh, ringan, dan mudah dirawat. Berkat kelebihannya ini, AK-47 berhasil menarik minat banyak orang, termasuk orang-orang jahat seperti teroris. Di hari-hari terakhirnya, Kalashnikov menulis surat pengakuan kepada Gereja Ortodoks Rusia, tentang rasa sakit yang dia derita, ketika melihat orang meninggal karena senjata buatannya. Dia juga bertanya pada pihak gereja, apakah ia sebagai penganut ortodoks yang harusnya disalahkan atas kematian para korban terorisme, bahkan jika itu adalah musuhnya sendiri. Yang ketiga, Dong Nguyen. Dong Nguyen adalah pembuat game Flappy Bird. Game ini sempat populer beberapa tahun lalu dan membuat orang-orang di seluruh dunia ketagihan untuk memainkannya. Pada zamannya, game ini diunduh sebanyak 50 juta kali dan meraup keuntungan hingga $45.000 per hari. Namun alih-alih senang, kesuksesan Flappy Bird justru membuat Dong Nguyen muak. Dia tidak suka orang membuang-buang waktunya hanya untuk bermain game ciptaannya. Selain itu, kesuksesan Flappy Bird juga membuatnya dibenci banyak orang. Bahkan setelah game itu dihapus, Dong Nguyen masih mendapatkan banyak komentar kebencian, bahkan ancaman pembunuhan. Yang keempat, Alfred Nobel. Sebagai orang di balik Nobel Prize atau hadiah Nobel, mungkin orang akan menganggap Alfred Nobel sebagai orang yang baik. Bagaimana tidak, Alfred yang meninggal pada tahun 1896 ini mewariskan 94% kekayaannya untuk diberikan kepada mereka yang berkontribusi pada perdamaian dunia. Percaya atau tidak, Alfred Nobel pernah dicap sebagai orang jahat oleh mereka yang hidup satu masa dengannya. Tidak banyak orang tahu, jika Alfred Nobel adalah penemu dinamit. Pada tahun 1867, Alfred Nobel mematenkan temuannya itu dan menggunakannya untuk pertambangan. Seiring berjalannya waktu, dinamit mulai digunakan sebagai senjata para tentara dan Alfred tidak pernah keberatan dengan itu. Semua berubah di tahun 1888, ketika saudaranya, Ludwig Nobel meninggal dunia. Alih-alih menuliskan nama Ludwig, mereka justru memberitakan kematian Alfred dengan "Pedagang Kematian Sudah Mati" sebagai judul utamanya. Berita itu lantas membuat Alfred sadar, jika orang-orang membencinya karena temuannya sudah menghilangkan banyak nyawa. Tidak ingin terus dikenang sebagai orang jahat, ia pun mewariskan hampir semua kekayaannya untuk perdamaian. Yang kelima, Wright bersaudara.
Sama seperti Oppenheimer, Wright bersaudara juga memiliki tujuan mulia saat mereka menemukan pesawat terbang pertama pada tahun 1903. Saat itu, Orville dan Wilbur Wright membuat pesawat karena mereka ingin mengakhiri perang yang berkecamuk. Begitupun, saat mereka setuju untuk bekerja sama dengan militer Amerika, Wright bersaudara beranggapan, jika pesawatnya hanya digunakan untuk observasi. Pada kenyataannya, militer Amerika Serikat bukan hanya menggunakannya untuk observasi, tapi juga untuk mengangkut tentara, bahkan menjatuhkan bom yang menewaskan banyak orang. Menemukan benda atau teknologi baru yang kemudian diakui oleh banyak orang jelas menjadi sebuah kebanggaan dan kebahagiaan. Perasaan yang sama juga dirasakan oleh para penemu di atas. Namun, rasa itu berubah jadi rasa sesal tiada taraf, ketika mereka melihat temuan mereka justru berdampak buruk bagi dunia dan kehidupan orang lain. Demikian pembahasan kali ini, semoga menambah wawasan kita bersama.